Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jumpa lagi dalam Morning Call dari Departemen Pelkes GPIB. Pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Giovanna Samantha Lakbur Lawal, Pendeta Jemaat GPIB Pelita Kasih Sangatta, Wilayah Pelayanan Pos Pelkes Maranatha Rantau Pulung. Mari saudara yang terkasih, kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kekuatan, dan terima kasih untuk kesehatan. Kami rindu untuk Tuhan sapa lewat kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti, dimampukan untuk dapat memahami, dan kami dimampukan untuk dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini dari Keluaran pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Keluaran pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai 22 yang menyatakan, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita pernah berpikir seberapa beranikah saya dan Bapak Ibu menjalankan tugas panggilan kita? Apakah kita hanya menjalankan tugas panggilan ketika ada dalam kondisi yang aman dan dalam kondisi yang nyaman? Atau kita berani untuk mengambil resiko dalam panggilan dan pengutusan kita yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Pada pagi hari ini dalam Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 22 yang menjadi bacaan kita, kita melihat bagaimana Musa taat pada pengutusan yang Allah berikan. Dia memutuskan untuk kembali ke Mesir, suatu keputusan yang tidak mudah, namun ada jaminan Tuhan pada Musa. Kalau kita melihat ayat yang ke-19, firman Tuhan kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Paling tidak kita melihat bahwa Tuhan menjamin Musa dalam pengutusannya. Saudara yang terkasih, atas izin mertuanya Yitro, ia membawa keluarganya pulang ke Mesir. Musa harus mempersiapkan umat Israel untuk keluar dari Mesir dengan menyatakan firman Tuhan disertai dengan tanda-tanda mujizatnya. Kemudian Musa juga harus menghadap Firaun untuk pembebasan umat Israel. Tanda mujizat harus dinyatakan, baik yang sudah diberikan Tuhan sebelumnya ataupun yang akan terjadi. Saudara yang terkasih, Tuhan mendemonstrasikan bagaimana kuasanya
dan penghukumannya terjadi. Kalau kita melihat Musa pergi untuk menjalankan tugas yang Allah berikan, dalam menjalankan pengutusannya, Musa berani mengambil resiko. Pertanyaannya, apa yang membuat Musa berani? Jawabannya adalah ada jaminan Tuhan bagi Musa. Jaminan Tuhan membawa dampak yang besar. Jaminan Tuhan membawa keberanian dalam diri Musa. Musa menghadapi masalahnya dengan kuasa. Musa menjalankan tanggung jawabnya dengan hikmat dan dengan kasih dari Tuhan. Itulah sebabnya jaminan Tuhan yang kuat meneguhkan hati Musa untuk berjuang, membuat perkataannya penuh dengan kuasa, menuntun setiap langkahnya menjadi penuh dengan mujizat. Saudara yang terkasih, kita melihat Musa menunjukkan kualitasnya dalam pengutusan yang Tuhan percayakan untuk ia kerjakan. Bagaimana dengan kita sekalian? Bagaimana kualitas kita dalam menjalankan pengutusan yang Tuhan percayakan? Harus selalu disadari bahwa Tuhan menjanjikan penyertaan bagi setiap orang. Ia Allah yang selalu menepati janjinya. Namun seringkali sebagai manusia, dalam ketakutan dan kekhawatiran yang besar, membuat kita tidak berani dalam mengambil resiko untuk tugas pengutusan kita. Hari ini mari kita renungkan bersama bagaimana Kristus yang tersalib. Ia adalah Kristus yang hidup dan memberikan jaminan untuk setiap orang yang percaya dalam menjalankan pengutusannya. Kita semua diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, kita semua menjadi utusan Tuhan yang tetap harus membawa damai dan tetap harus memberitakan Injil Tuhan. Ada jaminan untuk kita sekalian. Saudara yang terkasih, jangan takut, jangan gentar, dan jangan tawar hati. Tuhan memimpin dan menyertai kita. Ia mengutus kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Ia pun juga memberikan jaminan atas kehidupan. Ia menyertai kita hari kemarin, Dia menyertai kita hari ini, Dia menyertai kita esok, dan Ia menyertai kita selama-lamanya. Tetap teguh dan mari memberikan yang terbaik untuk pekerjaan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Kami menjadi orang-orang yang diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak pergumulan. Tetapi yang kami yakini, Tuhan menjamin kehidupan kami. Peliharakan kami senantiasa ya Tuhan dengan kasih dan kuasa dari Tuhan, sehingga kami senantiasa menjalankan tugas pengutusan kami dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Biarlah sepanjang hari ini kami tetap menjalankan tugas pengutusan kami untuk memberitakan firman Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat pikiran dan hati, serta lewat seluruh kehidupan kami. Tuhan tolong kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah senantiasa kami diberikan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, kami juga berserah penuh kepada Tuhan. Engkau yang memelihara kami senantiasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sehingga ya Tuhan, iman kami terus dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Kami mendoakan untuk kerja, usaha, dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Walaupun ruang gerak kami terbatas,
tapi kami percaya Tuhan memelihara kami dengan segala berkat-berkat Tuhan. Ada pergumulan, ada tantangan, ada pengharapan untuk sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Ada sukacita, ada syukur untuk sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan juga boleh menyempurnakan semuanya. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur, ini sembahyang kami. Peliharakan kami sepanjang hari ini dengan kasih-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat menjalankan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.